kita semua menyadari selama kita masih menjadi manusia normal, setiap dari kita mau yang terbaik. Kita semua menginginkan yang terbaik. Jika Anda ditanya, bila mana Anda mau diberikan sesuatu, diberikan mobil Kijang atau diberikan mobil BMW? Anda pasti akan menjawab bahwa Anda mau menginginkan mobil BMW. Oh, tentu saja, setiap orang pun kalau ditanya pasti minta mobil BMW. Kenapa? Harganya lebih mahal, nilainya lebih tinggi, pasti memilih itu. Walaupun mungkin pada akhirnya dia akan naik mobil Kijang, ya dia akan pilih BMW, jual BMW-nya dan beli Kijang, ya kan? Nah, setiap orang menginginkan yang terbaik. Kalau kita pergi ke supermarket dan kita memilih buah, apel misalnya, kita akan memilih yang terbaik. Kalau Anda melihat apel tersebut, Anda mulai pilih-pilih, lihat kanan kiri, Anda lihat, oh di kulitnya ini ada sedikit goresan atau sedikit lecet atau terkupas sedikit, Anda tidak akan ambil. Kita pasti akan memilih yang terbaik dari apel-apel tersebut. Betul kan? Kalau kita memilih sayur, kita juga akan memilih yang terbaik. Kita lihat daunnya, apakah daunnya itu ada bolong-bolongnya. Oh, kita pilih kalau bisa semuanya mulus. Ya, tidak ada orang yang ingin memilih sayur-sayuran yang ada cacingnya di sana atau ada ulatnya di sana atau mungkin daun-daunnya banyak lubang-lubangnya. Jarang ada orang yang memilih demikian. Padahal sebenarnya itulah yang sehat. Nah, tetapi setiap kali mereka memilih sayur, kita semua mau dan kepengen untuk mendapatkan yang terbaik. Pada saat kita foto rame-rame kadang-kadang dalam satu kegiatan, kalau kita sedang foto, kita akan mengambil foto beberapa. Ya, kenapa? Karena kita mau bisa memilih dan untuk mendapatkan yang terbaik dari beberapa foto tersebut. Dan pada saat kita mau post kirim ke media sosial, maka kita akan mengirimkan salah satu foto dari sekian banyak foto yang sudah dipilih dan yang terbaik. Pada saat kita pergi ke suatu acara dan di acara tersebut ada acara door prize, maka pada saat itu kita semua berpikir untuk mendapatkan hadiah utama. Tidak ada yang datang ke acara door prize dan mengatakan, oh saya kepengen mendapatkan hadiah yang paling jelek. Atau saya datang ke door prize ini, saya berpikir bahwa saya menginginkan untuk datang dan pulang tidak dapat hadiah. Nggak ada yang demikian, saudara. Setiap orang datang ke acara door prize dengan suatu pemikiran dan harapan untuk mendapatkan yang terbaik. Dan ketika kita punya anak dan anak kita sudah siap untuk masuk ke universitas, kita semua juga menginginkan supaya anak kita masuk ke universitas yang terbaik. Sekolah yang terbaik, semua yang terbaik. Kita semua menginginkan yang terbaik. Bukan hanya dalam satu hal, tetapi dalam segala hal. Pertanyaannya adalah, tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan juga memberikan yang terbaik buat kita? Apakah Tuhan juga menginginkan yang terbaik buat kita? Semua orang katakan, oh ya, Tuhan menginginkan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi masalahnya mengapa seringkali ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Tuhan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi penyakit, Tuhan, mengapa saya diizinkan untuk mendapatkan hal ini? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan dengan sebagaimana kami ada. Penuh kesalahan dan dosa, penuh kelemahan Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon akan Roh Kudus Tuhan boleh tercurah kepada kami, kepada setiap pendengar, di mana saja mereka berada Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus, bantu kami, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus, dan biarlah apa yang keluar hanya daripada firman-Mu saja. Kami mau serahkan ini semua hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya kalau ia minta roti? Atau memberi ular kalau ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari ayat ini menyatakan bahwa Tuhan
akan memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan katakan, kamu saja, manusia saja tahu untuk anak kasih yang terbaik. Apalagi Bapamu yang di sorga, Tuhan bilang. Yesus bilang, pasti akan memberikan yang terbaik. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kata Rasul Paulus, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah kita yang memiliki semua kekayaan seluruh alam semesta di dunia ini akan memberikan kepada kita dan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan yang begitu banyak dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya itu disediakan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Tuhan katakan, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar, bahkan timbul di hati kita, di angan-angan kita saja tidak. Itu disediakan Tuhan buat kita yang mengasihi Dia. Begitu indah. Tuhan ingin yang terbaik buat kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya mau ambil waktu sedikit melihat akan ayat di Roma 8 ayat 32 ini. Kita mau bayangkan ya, kalau harta satu-satunya Bapa di sorga itu adalah anaknya yang paling Dia kasih. Itulah yang paling Dia sayangi di antara seluruh alam semesta ciptaannya. Di antara segala hal yang pernah dibuatnya. Dan bila mana anak itu diberikan kepada seseorang, kepada Anda dan saya. Kalau yang terkasih, kalau yang terindah, kalau yang terbesar itu saja diberikan. Apalagi hal-hal yang kecil yang lain. Pasti akan diberikan. Sebab apa? Sebab yang terbaik saja sudah diberikan. Saya sering sekali mengambil suatu perumpamaan ini. Jikalau saya memiliki 2 mobil, yang satu mobil BMW, yang satu mobil Kijang. Dan satu kali Anda datang kepada saya dan meminta, Andi, boleh nggak saya minta pinjam mobil sama kamu? Saya butuh sekali mobil untuk mengantarkan keluarga saya ke satu tempat. Jadi tolonglah, saya mau minta pinjam mobil sama kamu. Nah menurut Anda kira-kira yang mana yang saya kasih? Apakah mobil Kijang atau mobil BMW? Saya pikir kalau Anda menjadi saya, kita semua tahu jawabannya. Saya akan meminjamkan mobil Kijang. Mengapa? Karena mobil BMW nilainya lebih tinggi. Tentu saja saya akan memberikan pinjaman yang nilainya lebih rendah. Nah, saya kembali lagi pada saat ketika Bapa di sorga menyerahkan Yesus yang adalah yang terbaik untuk mati buat Anda dan saya. Sebenarnya yang mana yang lebih bernilai? Anda dan saya atau anaknya? Anda dapat jawab sendiri di dalam hati Anda. Di atas segalanya dari ayat-ayat yang saya sudah berikan, kita bisa sepakat bahwa kita semua mau yang terbaik. Dan Tuhan juga mau yang terbaik untuk kita. Kita melihat bahwa kebenaran pertama, karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua suka sekali dengan ayat ini, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang begitu indah buat kita. Timbul pertanyaannya sekarang, jika Tuhan mengasihi umatnya dan menginginkan yang terbaik untuk umatnya, lalu mengapa seringkali umat Tuhan datang kepada suatu penderitaan? Dan apakah ini juga menjadi pertanyaan Anda?
Buat orang, buat umat Tuhan yang begitu setia dan menghadapi masalah yang begitu berat. Dan akhirnya mereka menderita. Pertanyaan kita adalah, mengapa ini terjadi Tuhan? Apakah ini juga menjadi suatu pertanyaan buat Anda? Jika jawaban Anda ya, dan ini menjadi pertanyaan buat Anda juga, maka Anda boleh tetap stay tune. Anda boleh tetap melihat akan pembahasan saya. Tetapi jika ini bukan bagian daripada Anda, maka tidak perlu Anda menonton lebih lanjut. Satu kali ada seorang anak laki-laki yang membawa 2 buah apel dan berjalan masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba pada saat itu ibunya melihat akan anak ini. Namanya kebetulan Boy. Lalu dia panggil, Boy, sini. Boy bilang, ya ada apa mama? Boy, apa yang kamu bawa? Oh mama, saya bawa 2 apel yang sangat bagus. Lalu mamanya berpikir bahwa saya mau coba melihat apakah si Boy ini mengasihi mamanya. Saya mau melihat apakah si Boy ini sayang sama mamanya dan memiliki sifat memberi. Lalu mamanya bilang sama Boy, Boy, kamu kan punya apel 2. Boleh dong bagi 1 sama mama? Terus Boy mulai berpikir, mama mau? Mamanya katakan, iya Boy, mama minta 1. Lalu Boy mulai ambil apel yang ada di tangan kirinya, lalu dia mulai makan. Mulai enak juga ya. Lalu mamanya mulai berpikir, wah mungkin yang 1 yang belum dimakan akan dikasih sama mamanya. Tapi tidak lama kemudian si Boy melihat apel yang ada di tangannya, lalu dia mulai makan juga. Dia mulai kunyah juga. Enak juga. Nah, sampai di sini, kalau Anda jadi mama si Boy, apa yang Anda pikirkan? Anda akan berpikir, wah, si Boy ini memang belum memiliki keinginan untuk atau hati yang suka untuk memberi. Mungkin Boy mengasihi mamanya, tapi rasa suka memberi ini belum ada padanya. Dan pada saat itu mamanya kecewa. Mamanya bilang, ya Boy, mengapa kamu tidak suka untuk memberi kepada orang lain? Mengapa kamu makan semuanya? Tapi itu jika kita berhenti cerita itu pada saat itu. Saya ingin melanjutkan ceritanya. Setelah si Boy selesai makan, lalu dia mulai lihat apel yang di kiri dan apel yang di kanan. Lalu dia mulai memberikan apel yang ada di kanan ke mamanya. Kalau saya berhenti ceritanya sampai di sini, Anda akan berpikir, oh si Boy ini gak mau rugi ya. Dia makan dulu baru dia kasih sisanya buat orang lain. Tapi saya mau Anda mendengarkan cerita ini sampai selesai. Setelah dia makan, dia mulai sodorkan apel yang ada di tangan kanannya kepada mamanya. Dan katakan, Mama ambil yang ini saja. Karena apel yang ini lebih manis, lebih enak, dan lebih garing daripada apel yang ini. Biar apel yang ini buat saya makan. Kira-kira menurut Anda bagaimana perasaan mamanya? Saya yakin kalau kita sebagai orang tua, kita akan menyadari Boy memberikan yang terbaik buat mamanya. Dia pastikan mamanya mendapatkan yang terbaik. Walaupun mungkin sebagai anak kecil, dia melakukan apa yang dia tahu. Dan yang dia tahu untuk mendapatkan yang terbaik harus dicoba dulu. Dan ketika dia coba dan dia mendapatkan apel yang ini yang terbaik, dia memberikan yang terbaik buat mamanya. Sekarang mamanya sudah berubah pikirannya. Dia tidak lagi berpikir bahwa anaknya ini adalah anak yang belum dapat memiliki hati untuk memberi. Tetapi sekarang dia percaya bahwa anaknya ini justru ingin selalu memberikan yang terbaik buat mamanya. Saya mau kita datang kepada satu ayat yang sangat indah. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku
dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan memiliki rancangan yang indah buat kita. Tapi masalahnya adalah, saya mau kasih satu gambaran. Kalau kita lihat gambar ini adalah anak-anak. Dan menurut anak-anak ini, inilah yang terbaik buat mereka. Oh, makan junk food ya, makan yang enak-enak. Ini adalah yang terbaik buat mereka, menurut mereka. Tapi apakah bila mana Anda dan saya jadi orang tuanya, apakah ini yang terbaik buat mereka? Saya pikir itu bukan yang terbaik buat mereka, tapi justru itu adalah yang terburuk buat mereka. Buat anak-anak yang lain, mereka akan katakan, wah ini yang terbaik buat saya. Wah main game sampai malam, sampai pagi, main game terus. Menurut mereka itu adalah yang terbaik buat mereka. Tapi apakah itu yang terbaik buat orang tuanya? Atau di pandangan orang tuanya? Pasti tidak. Itulah yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Seringkali yang terbaik menurut pandangan kita bukanlah yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Dan seperti gambar yang Anda lihat di layar Anda, ini adalah sangat-sangat menarik. Kita punya rencana, adalah rencana yang lurus-lurus saja. Pokoknya kita jalan hidup ya sampai akhirnya finish ya. Ada satu pepatah yang katakan muda kaya raya ya, tua banyak muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Oh, itu yang paling diinginkan. Tapi apakah itu yang diinginkan Tuhan? Seperti yang ada di dalam gambar ini. Rencana kita kepengennya enak-enak saja. Tapi rencana Tuhan jauh lebih menarik. Banyak naik, banyak turun. Untuk mendidik kita di dalam pendidikan karakter. Yeremia 29 ayat 11, saya kembali lagi kepada ayat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ada banyak sekali orang yang menggunakan ayat ini sebagai ayat hafalan. Dan ayat ini adalah sangat menarik. Wah ini memberikan kepada saya kelegaan. Memberikan kepada saya kedamaian. Bahwa Tuhan kepengen memberikan yang terbaik. Rancangan yang damai sejahtera. Rancangan yang begitu indah. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tidak melihat konteks daripada ayat ini. Saya ingin kita mundur sedikit kepada konteks daripada Yeremia 29 ayat 11. Mari kita mulai baca satu perikop tersebut. Kita mulai di dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah cerita pada saat orang Israel, khususnya pada saat itu adalah suku Yehuda, kerajaan selatan, dikalahkan oleh kerajaan Babylon, yaitu oleh rajanya Nebukadnezar. Dan pada saat itu mereka harus diangkut dan dibawa kepada pembuangan. Mereka harus dijajah, mereka harus berada di dalam tawanan, mereka dibawa menjadi orang buangan di kerajaan Babylon. Yeremia 29 ayat 5 mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana di tempat pembuangan di kerajaan Babylon, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Bukan kota Yerusalem, tapi kota Babel. Kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota tersebut. Bayangkan, orang Israel, orang Yehuda disuruh mendoakan kerajaan, mendoakan kota yang menindas mereka. Yang menjajah mereka. Ini firman Tuhan. Dan berdoalah untuk kota Babel itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan Babylon adalah kesejahteraanmu. Ini yang Tuhan katakan. Lebih lanjut ayatnya sangat menarik. Ayat 8 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Oleh juru-juru tenung. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Mimpi apa?
Oh, ada banyak pada zaman Yeremia, ada banyak sekali nabi-nabi yang menubuatkan bahwa oh tenang saja, nggak usah khawatir, nanti Tuhan akan melepaskan bangsa Yehuda dari perhambaan atau dari jajahan orang Babylon. Nggak usah khawatir, nanti Tuhan akan yang mematahkan kuk tersebut. Tuhan akan menyingkirkan kerajaan Babylon. Tapi sebaliknya Yeremia mengatakan, jangan kamu percaya itu semua. Ayat 9 mengatakan, sebab mereka bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Bahwa mereka bernubuat bahwa Yehuda akan merdeka dan bebas dari jajahan Babylon. Tidak demikian, kata Tuhan melalui Yeremia. Ayat 10 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Catat ini baik-baik, ini adalah ayat 10 sebelum ayat 11. Yeremia pasal 29. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Maksudnya kembali ke Yerusalem. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baru setelah itu ayatnya masuk. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah masalahnya saudaraku sekalian, pada saat Tuhan mengatakan rancangan damai sejahtera ini, mereka orang Israel, orang-orang Yehuda ini sedang dibawa ke dalam pembuangan, sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Mereka berada di dalam penjajahan, mereka berada di dalam penjara, mereka harus menjadi budak-budak daripada orang Babylon. Nah lucunya, justru pada saat inilah Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, kebahagiaan, dan bukan kecelakaan. Enggak salah Tuhan. Apa ini enggak salah? Ini kami ini dibuang di pembuangan, masuk ke dalam perhambaan kerajaan Babylon. Dan Tuhan bilang bahwa ini adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. 70 tahun, harus 70 tahun kami berada di dalam perhambaan kerajaan Babylon. Dan ini adalah rancangan yang indah. Apa enggak salah? Tapi itulah firman Tuhan. Dan ayat di dalam Yeremia 29 ayat 10 ini memberikan, walaupun berada di dalam kondisi yang sangat terpuruk, tapi Yeremia 29 ayat 10 mengatakan suatu hal yang indah. Bahwa Tuhan memberikan waktu 70 tahun bagi mereka berada di dalam pembuangan. Menyatakan satu hal yang sangat kuat. Bahwa Tuhan senantiasa memegang kendali apapun yang terjadi. Walaupun kelihatannya keadaan sangat-sangat menderita, sangat-sangat parah, sangat-sangat tidak mengenakan dan jauh daripada kata damai sejahtera. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Cerita Ayub sangat memperjelas Yeremia 29 ayat 10 ini mengatakan. Masih ingat cerita Ayub? Ayub di pasal 1. Ketika anak-anak Tuhan datang menghadap rapat ini kan. Ya, di dalam Ayub pasal 1 kalau nanti Anda baca. Lagi rapat ini. Lalu Tuhan katakan, oh ketika semua kumpul, datang juga setan dari bumi. Tuhan katakan, you dari mana setan? Oh saya habis keliling-keliling dari dunia. Tuhan katakan, apa kamu lihat si Ayub? Hambaku yang setia. Dia menjauhi kejahatan. Dia selalu melakukan yang kebaikan. Apa kamu tidak lihat Ayub yang setia itu? Lalu setan katakan, oh tentu saja dia setia. Lihat aja Tuhan memasang pagar di sekeliling dia. Tidak ada yang bisa menjamah. Tidak ada yang bisa meletakkan masalah kepada dirinya karena Tuhan melindungi. Nah ini adalah sifat Tuhan. Tuhan ingin melindungi dan memberikan yang terbaik. Tapi tantangan setan, coba aja angkat, coba aja jamah hartanya. Bagaimana kalau hartanya hilang? Pasti dia akan mengutuk Tuhan. Nah ini adalah sifat dasar daripada setan. Ingin menjerumuskan kita, ingin menghancurkan kita. Lalu Tuhan katakan apa? Oh boleh, silakan saja. Tapi jangan ganggu tubuhnya, jangan ganggu hidupnya. Lalu singkat cerita kita tahu ceritanya bahwa tiba-tiba saja semua harta benda daripada Ayub hilang. Ada yang terbakar lah, ada yang dicuri orang lah, dan anak-anaknya pun mati. Lalu Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1-0 ya buat Tuhan. Rapat kedua,
datang lagi semua umat-umat Tuhan, datang juga iblis ya, si setan. Lalu Tuhan katakan, apa kamu lihat si Ayub? Kamu sudah bikin kacau, kamu sudah bikin susah hidupnya. Bukan Tuhan yang bikin susah, setan yang bikin susah. Apa kamu sudah lihat, kamu bikin susah hidupnya, hilangkan semua hartanya, toh dia masih tetap setia. Lalu apa kata setan? Oh tentu saja, karena kan badannya masih sehat. Coba kalau dia sakit, pasti dia akan mengutuk. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan katakan oke, boleh, silahkan jamah, dia punya kesehatan, tapi jangan ambil nyawanya. Kembali lagi, Tuhan memegang kendali apapun yang terjadi. Selama kita percaya, selama kita setia kepada Tuhan, tidak ada satupun tangan, tidak ada satupun jamahan setan yang dapat menjangkau kita. Dan ini harus kita ingat. Dan harus kita percaya. Kita harus percaya bahwa apapun yang menimpa kita, sekalipun buruk keadaannya, mau penyakit kayak COVID-19 kayak apapun yang terjadi yang menimpa kita, selama kita percaya dan kita menurut kepada Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi kepada diri kita tanpa seizin Tuhan. Ini masalahnya. Kalau kita mau melihat Tuhan main yang terbaik, kita kepengen yang terbaik. Tapi masalahnya adalah perbedaan persepsi mengenai yang terbaik antara manusia dengan Tuhan. Inilah yang seringkali membuat kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita, tidak peduli kepada kita. Sama seperti Ayub. Ayub komplain kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya dapat begini Tuhan? Apa yang terjadi kepada saya? Kalau kita lihat cerita Ayub ini sangat-sangat menarik. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan rumah tangga atau di dalam kehidupan kita, orang rumah kita, keluarga kita, itu adalah yang paling tahu mengenai kita. Contoh misalkan saya bisa saja bicara ya, berkhotbah di mana-mana, kelihatannya keren ya, pakai jas, pakai batik, tapi orang rumah tahu persis bagaimana sifat saya. Orang rumah, istri saya apalagi, istri saya akan bisa kata, dia ngomong aja itu. Di rumahnya nggak begitu dia, nggak benar dia. Dan keluarga kita yang paling tahu. Nah, bicara mengenai Ayub, istri Ayub itu sampai bilang begini, Ayub, ngapain lagi kamu setia sama Tuhan? Udahlah, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Kalau kita melihat, menurut pandangan orang yang paling dekat dengan Ayub, dan orang yang paling dekat dengan Ayub ini, istri Ayub sampai bisa bilang demikian, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Kenapa kamu masih setia? Yang salah siapa? Dari kacamata istri Ayub, yang salah Tuhan, bukan orang ini. Saya tahu suami saya dan dia setia, betul-betul setia. Kalau sampai dia berada di dalam penderitaan seperti ini bukan salah dia, ini salahnya Tuhan. Itu adalah menurut pandangan orang yang paling dekat dengan Ayub. Tapi apa yang Ayub katakan? Ayub katakan tidak. Apakah kita hanya mau terima yang terbaik saja dari Tuhan dan tidak mau terima yang buruk? Apakah kita hanya mau dapat yang baik-baik saja dari Tuhan dan bukan mendapatkan yang lain? Toh dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang pula aku menghadap Dia, katanya. Jadi kita bisa lihat bahwa perbedaan yang terbaik, perbedaan persepsi yang terbaik antara kita dengan Tuhan jauh berbeda. Ya, di dalam Yesaya dikatakan bahwa sejauh bumi dengan langit, itulah bedanya rancanganku dengan rancanganmu. Buat kita manusia, yang terbaik menurut kita adalah supaya kalau kita terhindar dari COVID-19. Pokoknya kita gak akan kena lah. Sampai kita tutup mata, kita gak akan kena COVID-19 lah. Kita gak akan sakit lah. Kita tidak akan kecewa. Kita kerja sedikit aja udah langsung kaya lah. Tidak ada orang yang akan menegur kita. Tidak ada orang yang menyinggung kita. Itu yang terbaik. Suami itu memahami saya. Istri saya sangat memahami saya. Ya, kalau nggak perlu ngomong, dia udah tahu apa yang saya mau, ya kan? Anak-anak baik seperti malaikat, nggak ada yang anak-anaknya tidak menurut, nggak ada yang anak-anaknya bandel, yang anak-anaknya nggak bisa diatur. Nggak ada. Ya, itu yang terbaik. Hadiah yang terbesar, Yesus, Mesias yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Tuhan. Mesias akan lahir daripada rahimmu. Wah, itu yang terbaik. Dan kita semua sebagai orang Kristen yang sekarang ini ada di sini, kita katakan itu yang terbaik. Wah, Maria mendapatkan yang terbaik.
Maria pikir-pikir, tunggu dulu malaikat. Kalau bahasa Inggrisnya, let me get this straight. Ya, coba saya mau nalar dulu dengan akal sehat saya. Di ayat selanjutnya diceritakan, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Saya ini belum menikah, saya ini masih perawan. Bagaimana caranya saya bisa hamil dan bisa punya anak? Oh, malaikat bilang, oh gampang aja itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nanti Roh Kudus datang, gini ya. You nggak perlu tahu detailnya seperti apa. Pokoknya you hamil. Oke. Tapi kalau saya pikir-pikir, itu berarti saya hamil di luar nikah. Bagaimana ceritanya hamil di luar nikah itu dianggap sebagai kasih karunia terbesar, pemberian terbesar. Saudara, pemberian terbesar itu saya hamil di luar nikah. Kalau Anda tahu ya cerita di zaman itu. Kalau saya ketahuan hamil di luar nikah, mati saya dilempar batu. Habis hidup ini. Malaikat, coba diulang lagi. Ini nggak salah ini. Berkat yang besar itu datang melalui saya hamil di luar nikah. Ini yang terbaik. Anda lihat yang terbaik buat Tuhan dengan yang terbaik menurut kita. Itu jauh sekali perbedaannya. Bahkan kalau kita fast forward, kita percepat ceritanya pada saat Yesus sudah lahir dan lain sebagainya. Bahkan di dalam di dalam buku Yohanes, hadiah terbesar itu, Yesus sebagai Mesias itu dianggap sebagai anak haram. Bahkan ketika kita lihat ceritanya, yang terbaik yang diberikan Tuhan malah disalibkan. Justru dialah yang dikorbankan dan yang dipilih. Pada saat itu masih ingat bahwa Pilatus menanyakan, oh ini adalah hari raya, saya mau bebaskan. Apakah kamu mau saya bebaskan Yesus yang disebut Kristus, yang adalah raja kalian, atau Yesus Barabas, ini penjahat yang keluar masuk penjara. Oh mereka katakan lebih baik bebaskan Yesus Barabas. Bayangkan, yang terbaik menurut manusia, lebih baik mereka mendapatkan penjahat dibandingkan mendapatkan Yesus. Padahal Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi masalahnya, yang terbaik menurut kita jauh berbeda dibandingkan yang terbaik menurut Tuhan. Saya pikir Anda sudah mulai mengerti maksud saya. Bahwa seringkali apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Penderitaan yang kita alami, penyakit yang kita alami, ketika itu diizinkan Tuhan, kita harus mengerti tadi cerita Ayub bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi sesuatu tanpa seizinnya. Oh, semua ada di dalam genggaman tangannya. Dan sekiranya itu terjadi kepada diri kita sama seperti Ayub, Tuhan punya rencana yang indah. Rancangan damai sejahtera yang walaupun berada 70 tahun saudara di dalam tanah Babylon, berada di dalam perhambaan. Tapi menurut Tuhan itulah yang terbaik. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau kita mau percaya kepada diri kita sendiri? Ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, sebenarnya dia percaya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena seringkali setiap kali Tuhan mengizinkan masalah datang kepada hidupnya, dia selalu menolak dan dia katakan, Tuhan tolong cepat-cepat angkat masalah saya. Mungkinkah saudara, mungkinkah ada hal-hal dalam hidup kita yang kita selalu keluhkan di dalam doa adalah sebenarnya yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Dan ketika kita berdoa, Tuhan tolong singkirkan masalah saya, Tuhan tolong singkirkan penyakit saya, sebenarnya kita sedang mau menyingkirkan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Saya mau pada saat ini kita mulai betul-betul merenungkan akan hal-hal apa yang kita mau doakan. Apakah kita mau meminta Tuhan untuk, oh setiap kali saya sakit, oh Tuhan langsung sembuhkan. Oh setiap kali saya kenapa-napa, oh Tuhan selalu singkirkan. Dan saya tidak bisa, kalau boleh saya kebal terhadap masalah, kebal terhadap segala penyakit. Atau sebenarnya kita mau berdoa dan katakan kepada Tuhan,
Tuhan tahu betapa menderitanya saya. Tapi saya mau percaya Tuhan, selama Tuhan izinkan ini terjadi sama saya, ini adalah yang terbaik, dan bantu saya Tuhan, supaya saya bisa tetap berdiri di atas kebenaran, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada saya kekuatan untuk menjalani ini. Pada saat satu kali seorang yang begitu dekat dengan Tuhan berjalan, dia membayangkan akan begitu indahnya persahabatannya dengan Tuhannya. Dan pada saat itu dia bermimpi. Dia bermimpi dia sedang berjalan dengan Tuhan di pinggir pantai. Dan dia mulai melihat bahwa ada 2 pasang jejak kaki di atas pasir, berjalan di pinggir laut di pantai itu. Dan dia melihat di dalam hidup-hidupnya yang senang, di dalam hidup-hidupnya yang bahagia, terdapat ada 2 jejak kaki, 2 pasang jejak kaki yang kelihatan. Yang satu jejak kakinya, yang satu jejak kaki Yesus. Tetapi sangat menyedihkan buat dirinya ketika dia melihat bahwa di dalam kehidupan yang paling rendah, di dalam kehidupan yang paling menyedihkan, paling sulit, paling penuh penderitaan, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Dan dia komplain dengan Tuhan, Tuhan, mengapa pada saat ketika hidup saya paling rendah, ketika saya menghadapi masalah yang terbesar, ketika saya berada di dalam kesulitan dan masalah yang begitu berat buat hidup saya, mengapa hanya ada 1 pasang kaki Tuhan? Kemana engkau Tuhan? Kenapa engkau tinggalkan saya? Dan Tuhan jawab, anakku yang kukasihi, pada saat hidupmu sedang berada di paling sulit, engkau hanya melihat 1 pasang jejak kaki. Itu bukan jejak kakimu. Itu adalah jejak kakiku yang sedang menggendong engkau melalui saat-saat yang paling sulit di dalam hidupmu. Saudaraku yang sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan tidak sekalipun, tidak ada sebersit pun ada dalam pikirannya untuk memberikan kepada kita yang terburuk. Hal yang terburuk yang kita lihat itu adalah di persepsi kita. Tetapi bukan demikian di dalam pandangan Tuhan. Pada saat ini, bila mana Anda ingin merubah pandangan Anda dan mulai percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan senantiasa memegang kendali. Dan yang terbaik yang Tuhan sedang rancangkan untuk hidup kita. Saya mau kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa untuk meminta kekuatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami kesal, seringkali kami komplain kepadamu Tuhan. Kami mengeluh Tuhan, oleh karena masalah-masalah yang kami hadapi, penyakit-penyakit yang kami hadapi yang tidak hilang-hilang Tuhan. Tidak pergi-pergi, yang masih ada tetap bersama dengan kami. Yang walaupun kami sudah belajar untuk hidup lebih sehat, menurut kepada firman-Mu Tuhan, tapi kenapa ini masih tetap ada pada kami? Pada hari ini Tuhan, kami mau berubah pandangan kami. Kami tidak lagi mau untuk meminta Tuhan mengangkat ini semua. Karena kami tahu bahwa Tuhan punya rencana. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau meminta kekuatan daripada-Mu. Kekuatan untuk tetap beriman kepadamu Tuhan. Tetap memiliki iman percaya yang kuat kepadamu apapun yang terjadi. Tuhan, biarlah Engkau memelihara kami. Mengingatkan kepada kami bila mana kami lemah Tuhan. Untuk tetap setia kepadamu. Dan tetap berharap kepadamu. Dan tetap memiliki iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.